Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Menipu sejumlah wanita, polisi ringkus seorang brimob gadungan di Merauke. Harga cabai rawit di Mimika tembus Rp130.000 per kilogram. Lapas Merauke kelebihan kapasitas, sebagian narapidana dipindahkan ke Lapas Bovendigul. Lembaga Pemasyarakatan Merauke terus berupaya melakukan terobosan dalam penanganan overkapasitas Lapas Kelas 2B Merauke, Papua Selatan. Kalapas Merauke, Bekti Utomo mengatakan sebanyak 25 warga binaan telah dipindahkan ke Lapas Bovendigul akibat overkapasitas. Untuk mengendalikan overkapasitas yang terjadi di Lapas Merauke yang secara kapasitas kami hanya 319, namun sampai dengan hari ini kami sudah menampung warga binaan sebanyak 450-an. Sehingga dengan adanya overkapasitas ini tentu akan mengurangi kesempatan pembinaan yang ada di dalam lapas. Sehingga ini menjadi langkah strategis untuk ke depan Lapas Merauke akan lebih maksimal dalam melaksanakan pembinaan kepada warga binaan di Lapas Merauke. Kemarin yang ke Bovendigul ada berapa banyak? Dalam bulan ini, dalam bulan April dan Mei kami sudah melakukan 2 kali mutasi. Yang pertama itu 10 warga binaan dan yang kedua adalah 15 warga binaan. Tentu mutasi warga binaan ini berdasarkan permohonan dari Lapas Kelas 3 Tanah Merah yang mengajukan ke kantor wilayah. Kemudian kami melakukan beberapa asesmen, diantaranya adalah memilihkan warga binaan yang memang berasal dari lokasi Bovendigul ataupun yang sekitar. Lapas Merauke seharusnya hanya bisa menampung 319 narapidana. Namun saat ini sudah ada 450 narapidana. Lapas Merauke juga sudah mengajukan ke Kemenkumham agar lapas diperluas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Isak tangis dari keluarga serta tim bakal calon bupati jalur independen pecah saat mereka mengetahui Franciscus Sirveva meninggal dunia. Sebelum meninggal, bakal calon bupati Merauke itu mendaftar di kantor KPU Merauke. Usai mendaftar, bakal calon independen itu kelelahan dan dibawa ke rumah sakit. Namun di perjalanan, ia meninggal dunia. Kita kegiatan dari malam, paginya ini dari Pemda mau pagi, jadi kita geser masuk ke kamar. Oh, yang kamar sebelah sini? Iya. Jadi di kamar. Langsung dia jatuh? Masih ikut kegiatan, duduk di sebelah saya. Terus? Jadi dia duduk karena kan ruangan sempit, kita di luar. Dia kode saya, dia bilang masuk, saya bilang saya kode kursi tidak ada. So dia suruh Siti pindah. Dia pasti duduk di sebelah saya. Udah duduk dia bilang orang KPU baca depo itu ulang dari apa? Dari awal Merauke apa? Udah baca-baca dia ambil kertas tulis. Saya kaget kejang-kejang. Kepala ini keringat semua. itu langsung jatuh sudah? Mau jatuh sudah saya pegang. Ada teman satu di sebelah pegang. Jadi tidak jatuh. Langsung kita pegang ya. Jam 7 tadi tuh ya? Sudah lemas. Langsung kita angkat, cuma saya pas kena pegang di sini. Ternyata waktu itu dia kencing langsung. Kencing saya rasa sudah. Oh, di sini. Berarti di perjalanan meninggal itu? Masih sampai di sini masih. Tidak tertolong. Cuma di sini dia bilang ya jatuh sudah. Tanggal 12 Mei jam 23.17 kedatangan bakal pasangan calon perseorangan yaitu Bapak Franciscus Sirveva dan Ibu Novi yang hari ini
menyerahkan dokumen syarat dukungan. Dalam proses ini sesuai dengan pedoman teknis KPU 532 dan juga surat 707 surat dinas KPU bahwa ketika syarat dukungan minimal yang diserahkan oleh bakal pasangan calon belum semuanya terunggah di silon, maka KPU dapat menerima dalam bentuk hard copy B1 KWK formulir dukungannya. KPU sudah menutup pendaftaran jalur perseorangan atau jalur independen. Saat ini KPU sedang mempersiapkan tim untuk membuka jalur partai pada 24 Agustus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahapan pilkada di Merauke, Papua Selatan saat ini tengah berlangsung. KPU Merauke menggelar tes wawancara untuk merekrut anggota panitia pemilihan distrik di kantor KPU. Komisioner KPU Merauke langsung menguji para calon PPD ini. Mereka ditanya seputar undang-undang pemilu, loyalitas, dan kemampuan calon anggota menguasai wilayah dan daerah di mana mereka bertugas. Ini untuk wilayah pulau ya, 6 distrik di wilayah Pulau Kimam dan Kimam Pemekaran kita lakukan hari ini. Dan besok itu untuk wilayah Merauke, Semangga, Tanah Miring, Sota, Nokenjerai itu kita laksanakan besok karena memang sesuai dengan tahapan dan jadwal bahwa tes wawancara dilakukan tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Kemudian tanggal 15 ini adalah penetapan dan tanggal 16 ini adalah waktunya untuk pelantikan PPD. Seputar pertanyaan dari wawancara itu apa saja, Bu Ketua? Pertama terkait dengan pengetahuan ya, terkait dengan rekam jejak dari para calon, kemudian juga dari pengalaman kepemiluan, pemahaman terkait dengan kepemiluan, ini menjadi acuan dalam tes wawancara untuk ini. Kalau untuk 6 distrik pulau tadi itu apa saja itu, Bu Ketua? Distriknya? Iya. Ya, itu Wan, Kontuar, Kimam, kemudian Tabonji, Ilwayap, dan Padua. 6 distrik. 6 distrik ya. Bu Ketua, yang terakhir, kira-kira apa sih tujuan dari wawancara ini untuk mereka yang... Ya, paling tidak kita melihat rekam jejak dari masing-masing calon yang akan mencalonkan diri ini, melihat rekam jejak mereka. Kalau mereka petahana, itu kita juga melihat, mengevaluasi terkait dengan kinerja mereka yang selama ini dilakukan ya pada periode Pileg dan Pilpres, kemudian masuk di pilkada ini. Sebagian calon ada yang sudah pernah menjadi anggota PPD sehingga tidak kesulitan menjawab pertanyaan para komisioner KPU. Rata-rata tentang pengetahuan tentang kepemiluan, terus tentang kita punya pengenalan tentang distrik masing-masing. Ini kan pemilihan PPK berdasarkan distrik-distrik. Nah, kita punya pengetahuan tentang distrik-distrik yang akan bertugas, terus tentang undang-undang kepemiluan juga. Ya. Dari semua materi yang ada, kira-kira apakah ada materi yang Anda anggap sudah cukup rumit begitu, seperti apa, atau sudah menguasai semua? Kebetulan kalau saya pribadi materi-materi yang ditanyakan sudah cukup. Jumlah DPT, masalah-masalah yang terjadi karena kan kita incumbent setiap tahun lalu kan sudah pernah menjalani itu, jadi ditanya kendala-kendala yang terjadi di lapangan, bagaimana kita selesaikan masalah yang terjadi, undang-undang juga tadi ditanya. Ada ratusan anggota yang mendaftar dan sebagian besar mereka telah bertugas di Pilpres dan Pileg. Selanjutnya mereka yang diterima menjadi anggota PPD akan dilantik pada akhir Mei. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.